Selamat datang di Betik Tutorial. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur layout dan batas-batas penulisan pada Microsoft Office Word 2013. Ini adalah tampilan Microsoft Word 2013 sebelum kita atur. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan proses pengetikan yaitu mengatur layout dan batas-batas penulisan. Hal itu dapat kita lakukan dengan menggunakan menu page layout. Di grup page setup di sini terdapat beberapa icon atau command button, di antaranya adalah margin untuk menentukan batas-batas penulisan. Di sini terdapat settingan margin yang terakhir yang digunakan dengan kiri, kanan, atas, dan bawahnya masing-masing 3 cm. Kemudian ada settingan default yang sebelum kita rubah, dan apabila settingan ini tidak ada yang sesuai dengan kita, maka kita bisa klik custom margin untuk pengaturan secara manual. Kemudian berikutnya icon orientasi yang digunakan untuk mengatur posisi kertas, apakah mau portrait, tegak, atau landscape. Berikutnya adalah icon size yang digunakan untuk memilih ukuran kertas yang akan kita gunakan, apakah mau A4, kemudian A6, A5, B5, ya, berupa ukuran amplop, ya, letter, legal, atau yang lainnya. Apabila tidak ada ukuran kertas yang sesuai, maka kita bisa pilih more people size. Berikutnya adalah icon kolom, digunakan untuk mengatur tampilan paragraf pada dokumen kita, apakah dalam satu paragraf itu mau terdiri dari 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau yang lainnya, sehingga tampilannya seperti pada kertas koran, ya. Jadi dalam satu paragraf itu tampilannya berkolom-kolom. Kemudian untuk memunculkan icon-icon ini, maka kita dapat membuka jendela dari page setup dengan mengklik icon ini. Sampai muncul kotak dialog seperti ini, ya. Di tab yang pertama yaitu tab margin digunakan untuk mengatur batas-batas penulisan. Kita atur batas atas, kiri, bawah, dan kanannya, ya. Misalkan kita mau mengaturnya dalam satuan sentimeter, berarti kita ketikkan 1 cm, ya. Untuk pengaturannya ada 2 jenis, yaitu bisa dalam sentimeter, juga bisa dalam inci. Untuk yang inci biasanya digunakan tanda double kutip seperti ini. Ini berarti artinya satuannya dalam inci, ya. Apabila dalam sentimeter berarti kita ketikkan saja sentimeter seperti ini. Nah, di sini umumnya ukurannya 2,54 cm atau sama dengan 1 inci, ya. Apabila kita ingin merubahnya, berarti kita bisa blok saja ini, ya. Misalkan kita ubah menjadi 3 cm. Apabila kiri, kanan, atas, dan bawahnya mau diatur 3 cm, maka cara cepatnya kita dapat lakukan dengan kita blok tulisan 3 cm ini. Boleh dengan cara diblok seperti ini, atau klik di sini kemudian tekan tombol CTRL sama huruf A pada keyboard, ya, sampai terblok seperti ini. Kita copy, berarti CTRL-P, maaf, CTRL-C, ya, CTRL-C untuk mengkopinya. Kemudian berikutnya untuk memindah ke tab berikutnya, agar kita bisa bekerja lebih cepat tidak menggunakan mouse, kita bisa lakukan dengan cara tekan tombol Alt, ALT di pinggirnya spacebar, ya. Di sebelah kiri spacebar itu ada tombol Alt, begitupun di sebelah kanannya, sama huruf yang digaris bawahi. Berarti kalau pindah ke kiri berarti Alt sama huruf L sampai terblok seperti ini, ya. Kita tinggal CTRL-P saja, tampilkan apa yang sudah kita copy. Begitupun dengan yang tab yang bawah, berarti Alt B, CTRL-P, dan untuk ke sebelah kanan, bagian yang kanan berarti Alt L dan CTRL-P, sehingga kiri, kanan, atas, bawah kita sudah setting menjadi 3 cm. Kemudian glitter ini digunakan untuk mengatur dari penjilidan, ya. Misalkan kalau dokumennya mau dijilid,
berarti kita berikan ruang untuk penjilidan, misalkan di sini 1 cm ya. Apabila yang bagian gilternya tidak diisi, berarti kita bisa mengisinya di left. Berarti left atur agar lebih besar dibanding yang kanan, misalkan lebihkan 1 cm ya. Kemudian gutter position ini untuk mengatur posisi penjilidannya mau di sebelah kanan, di sebelah mana, apakah di sebelah kiri atau di sebelah atas. Kita bisa lihat previewnya, kalau sebelah atas berarti nanti penjilidan seperti ini, sedangkan kalau mau di sebelah kiri berarti kita pilih yang left, maka penjilidannya akan seperti ini ya. Itu untuk menentukan batas-batas penulisan. Berikutnya untuk menentukan orientasi kertasnya. Orientasi kertasnya ada 2 seperti icon ini, yaitu mau portrait atau landscape ya. Apabila tidak diatur maka otomatis biasanya portrait yang tersetting. Satu hal yang perlu kita lakukan dalam mengatur batas-batas penulisan yaitu pengaturan ketika proses pencetakan nanti ya. Apakah dalam satu halaman kertas itu akan ada berapa halaman yang ada di file ya. Berarti itu kita atur di multiple page ya. Apabila dalam satu lembar kertas nanti ketika dicetak itu ingin tetap berada atau satu kertas mencetak 1 halaman di file, maka berarti kita pilih normal ya, berarti sesuai dengan yang ada di file. Tetapi apabila 1 halaman di file mau dicetak menjadi 2 kertas, berarti kita pilih mirror margin. Jadi seperti ini nanti tampilannya ya. Kemudian apabila dalam 1 halaman ingin dicetak 2 halaman di file ya, 1 lembar kertas mencetak 2 halaman di file, maka kita pilih 2 page per sheet ya. Dengan catatan untuk 2 page per sheet kita harus memasang-masangkan halamannya ya. Misalkan kalau nanti disusun itu agar tampilannya seperti sebuah buku, maka berarti halaman terakhir misalkan halaman 12 dipasangkan dengan halaman 1. Ketika mengetiknya kita harus mengetikkan 12,1. Apabila terbalik berarti kita harus mengulangnya ya. Begitupun dengan berikutnya, berarti 2,11 dan seterusnya, sehingga nanti kalau disusun tampilannya menjadi sebuah buku. Itu 2 page per sheet ya. Agak harus lebih teliti ketika proses pencetakannya. Nah, ada yang lebih simpel. Apabila tampilannya mau seperti sebuah buku, maka kita pilih bookfold saja ya. Secara otomatis nanti Word akan memasang-masangkan tiap halamannya, sehingga apabila dicetak dan kita susun, maka tampilannya akan seperti sebuah buku, mengurut dari halaman 1 sampai halaman yang terakhir ya. Nah, setelah dipilih multiple page-nya, berikutnya kita tentukan pengaturan tadi mulai dari margin, orientasi sampai multiple page-nya mau berlaku di mana ya. Apabila kita pilih tadi bookfold, maka otomatis apply to-nya tidak aktif karena secara otomatis itu berlaku untuk semua halaman. Tetapi apabila kita memilih yang normal, berarti nanti 1 lembar kertas mencetak 1 halaman saja, maka berarti apply to-nya itu akan aktif atau bisa kita setting ya. Apakah mau wall document artinya berlaku di seluruh halaman atau displaying forward ya. Nah, dengan pilihan ini memungkinkan berarti dalam satu file itu bisa settingannya berbeda-beda, baik itu batas-batas penulisannya maupun pengaturan pencetakannya ya. Apabila mau berlaku di seluruh halaman berarti kita pilih all dokumen. Apabila ada berlaku hanya di halaman itu saja berarti kita pilih display forward ya. Misal kita pilih saja all dokumen karena orientasi dan yang lainnya mau sama untuk semua halaman. Yang kedua yang harus kita atur adalah ukuran kertasnya, yaitu di paper size ya. Di sini kita tinggal klik tanda panah ke bawah ya. Kita pilih ukuran kertas yang kita inginkan ya. Apabila tidak ada yang sesuai, maka kita bisa pilih custom size ya. Misalkan kita ingin membuat dokumen di F4 ya. Di sini di F4 tidak ada, maka kita pilih custom size ya. Setelah kita pilih custom size, maka kita masukkan ukurannya. Misalkan untuk yang F4 wide-nya itu 21,59. Hati-hati di sini kita lihat komanya itu menggunakan tanda koma, bukan menggunakan tanda titik. Berarti kita gunakan tanda koma, 59 ya. Sedangkan height-nya itu 33 cm ya gitu.
Nah, apabila yang tanda komanya itu misalkan kita keliru memasukkan malah menggunakan tanda titik, nanti apabila di oke akan muncul kotak dialog seperti ini, notif seperti ini, bahwa penulisan yang kita masukkan itu tidak sesuai. Berarti kita tinggal mengganti tanda koma, tanda titiknya itu dengan tanda koma. Begitupun dengan margin juga, apabila misalkan kita ketikkan ternyata kita keliru antara koma dengan titiknya, maka otomatis akan muncul notif seperti tadi. Berarti kekeliruannya kita tinggal mengganti saja tanda koma dengan tanda titik atau kebalikannya. Kemudian berikutnya pengaturannya juga mau di mana, apakah di seluruh halaman atau di halaman itu saja ya. Kita ambil saja kalau sama berarti Word dokumen saja. Terakhir, layout diantaranya digunakan untuk mengatur header dan footer, yaitu catatan di margin atas dan di margin bawah. Header catatan di margin atas dan footer catatan kaki di margin bawah. Nah, kita atur misalkan 1,5 saja, jangan terlalu dekat dengan teksnya. Baik margin di baik tulisan di margin atas maupun di margin bawah. Nah, kalau sudah selesai, kita klik OK saja. Nah, maka kita lihat area di ruler yang abunya itu di sebelah kiri menjadi sekitar 4 cm ya. Ini angka 4, berarti ini adalah 4 cm, ini 3 cm, di sebelah margin atas juga 3 cm, kemudian margin bawah juga 3 cm ya. Maka berarti daerah yang putih di ruler ini adalah area teksnya. Nah, setelah melakukan pengaturan batas-batas penulisan, layout dan batas-batas penulisan, berikutnya yang harus kita atur adalah jenis huruf, ukuran huruf, termasuk rataan paragraf dan lain spasinya ya. Itu dapat kita lakukan di menu home ya, di menu home di grup font dan paragraf. Untuk grup font seperti kita tahu ini digunakan untuk pengaturan karakter yang kita gunakan, mulai dari jenis huruf ya, font style ya. Berarti kita bisa pilih dengan menggunakan tanda panah ke bawah ini. Misalkan kita mau menggunakan jenis hurufnya Times New Roman, tinggal diklik saja. Ataupun misalkan kita untuk memudahkan untuk mencari, misalkan kita bisa ketikkan jenis huruf misalkan seperti ini ya gitu. Nah, apabila tidak muncul, misalkan Jasmine aja ya, Jasmine misalkan seperti ini ya. Nah, sampai di bawah muncul jenis hurufnya, kita tinggal klik saja. Nah, jadi bisa dilakukan dengan diketikkan atau kita scroll ke bawah. Kalau sudah tahu namanya, tinggal kita ketikkan saja untuk lebih mempermudah. Nah, berarti sesuai dengan kebutuhan ya. Apabila untuk karya tulis ya berarti jenis hurufnya jenis huruf yang formal, diantaranya Times New Roman, Palatino, ya buku Antiqua dan seterusnya. Nah, untuk ukuran juga sama. Berarti misalkan untuk ukuran apabila mau digunakan 12 ya 12 ya gitu. Biasanya normalnya sih 12, tapi untuk judul biasanya digunakan 14, tergantung kebutuhan ya. Nah, untuk pengaturan ukuran selain menggunakan icon font size ya, kita juga bisa mengetikkannya seperti ini, misalkan 13 ya. Karena di sini tidak ada, kita ketikkan saja 13 kemudian kita enter ya. Atau kita gunakan icon increase font size ini untuk menambah ukurannya ya. Nambah 22 ya. Sedangkan untuk menguranginya kita bisa menggunakan decrease font size ya, seperti ini gitu. Nah, sedangkan apabila kita ingin menambah ukurannya itu satu-satu, berarti bisa kita gunakan selain tadi diketik dengan menggunakan shortcut yang ada di keyboard, yaitu tombol CTRL sama kurung tutup di atas enter, kurung tutup siku ya di atas enter, itu nambah satu-satu. Kita lihat di sini, maka bertambah satu-satu ya. Sedangkan untuk menguranginya kebalikannya, berarti CTRL sama kurung buka satu-satu. Nah, seperti silakan Anda gunakan yang mana yang membuat Anda lebih simpel, lebih praktis, baik menggunakan keyboard maupun menggunakan mouse. Tapi biasanya kalau sudah tahu shortcut itu relatif lebih cepat ya menggunakan shortcut tombol kombinasi yang ada di keyboard. Berikutnya ini stylenya ya, seperti biasa ini untuk menebalkan, membuat tulisan menjadi miring, underline juga ada pilihannya di sini. Underline-nya itu apakah garisnya mau tunggal, mau double, mau tebal,
mau putus-putus dan yang lainnya ya gitu. Apabila tidak ingin membuat tulisannya underline, berarti kita tinggal klik lagi satu kali lagi di unclick ya, sampai berarti hilang warnanya ya, warna pemilihannya. Kemudian stick stroke ini digunakan untuk agar si tulisan seolah-olah salah ya, ada garis tengahnya. Kemudian apabila kita ingin menyisipkan indeks, kita gunakan icon subscript, dan ingin menyisipkan pangkat berarti kita gunakan tulisan superscript ya, icon superscript gitu. Ini digunakan untuk pengaturan huruf ya, efeknya. Kemudian highlight seperti memberi warna seperti stabilo dan menentukan warnanya ya. Sedangkan icon ini yang disebut dengan cengkes digunakan untuk pengaturan karakter atau kata yang kita ketikkan. Jadi kalau kalimatnya itu kalau penulisannya itu berupa kalimat, berarti otomatis kalau kalimat biasa itu huruf awalnya saja yang kapital, maka kita ketikkan sentence case ya. Sedangkan kalau lowercase, apabila tulisannya mau kecil semuanya, tidak ada yang kapitalnya, sedangkan uppercase mau kapital semuanya ya. Apabila setiap katanya itu mau kapital, misalkan untuk penulisan nama, setiap katanya itu awalnya kapital, maka berarti kita gunakan capitalize is would ya. Sedangkan kalau mau acak kapital sama tidaknya, berarti kita gunakan toggle. Artinya dengan menggunakan icon cengkes memungkinkan apabila kita melakukan kesalahan, misalkan untuk judul harusnya kapital semuanya, tidak kapital, maka tidak usah kita hapus, kita bisa gunakan ini saja. Contoh misalkan seperti ini, kita ketikkan tugas misalnya bedik seperti ini. Nah, kita lihat ini mau dibuat jadi judul ya, tetapi sudah tertanggung ngetik, maka tidak usah kita hapus, kita blok saja, kemudian kita bisa gunakan icon ini. Kalau mau kapital semuanya berarti kita gunakan uppercase ya gitu, atau di keyboard kita bisa gunakan shift sama F3, shift F3, maka otomatis akan berubah ya gitu. Itu diantaranya. Berikutnya adalah menentukan pengaturan paragraf, yaitu style tulisannya ya. Apakah mau rata kiri? Berarti kalau rata kiri, di sebelah kirinya rata, tapi di sebelah kanannya tidak rata. Kemudian rata tengah, berarti si tulisan ada di tengah area teks ya. Atau rata kanan, berarti tulisannya rata di sebelah kanannya, tapi di sebelah kirinya tidak rata. Atau justify, seimbang rata kiri dan kanan. Nah, untuk yang rata tengah atau disebut dengan center, atau kita gunakan shortcut CTRL-E, ini apabila si tulisan mau dibuat ada di tengah-tengah area teks, contohnya misalkan untuk judul. Sedangkan icon justify kita gunakan apabila teksnya itu berupa sebuah paragraf ya, sehingga biasanya kalau di dalam karya tulis atau laporan agar kelihatan lebih rapi, maka dibuat si tulisannya rata kiri kanan atau justify ya. Ini bisa kita gunakan tombol kombinasi CTRL-J, J-nya dari justify, CTRL-R untuk rata kanan, kemudian CTRL-E untuk rata tengah. Karena CTRL-C itu untuk copy ya, kemudian CTRL-L untuk rata kiri. Kalau mau di tengah berarti kita bisa gunakan CTRL-E ya, atau misalkan kita klik icon ini ya gitu, untuk dibuat jadi tengah. Kemudian setelah mengatur rataannya, kita atur spasi tulisannya atau jarak antar baris satu dengan baris yang lainnya. Kita gunakan icon line and spacing ya. Di sini muncul pilihan apakah mau 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 dan yang lainnya. Biasanya kalau tidak diatur maka otomatis 1,15. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengatur spasi tulisan, yaitu pastikan bahwa before dan after-nya itu adalah 0, sehingga spasi tulisannya itu akurat. Kalau 1,5 ya 1,5 ya, sehingga tidak terlihatan lebih renggang atau lebih rapat. Hal itu dapat kita lakukan dengan klik saja pilihan line spacing option sampai muncul seperti ini kotak dialog paragraf. Di indent and spacing, pastikan di sini before and after-nya
0. Kita lihat di sini afternya itu ada tulisannya yaitu 8 pt ya, 8 pt. Maka kita lihat bahwa di sini ini adalah jarak di previewnya ya, jarak antara tulisan dengan yang lainnya gitu. Apabila spasinya kita buat menjadi 1,5, maka jarak ke yang lainnya akan lebih renggang lagi. Apabila afternya ada 8 pt, kita lihat jaraknya segini ya. Tapi apabila kita buat menjadi 0 ya, maka akan lebih dekat lagi. Nah, biasanya hal ini yang terlewat untuk diatur ya. Jadi pastikan before dan afternya 0. Untuk pengaturan line spacing tadi bisa digunakan icon yang tadi ya. Atau juga di sini bisa dipilih single untuk 1,5, 2 untuk double ya. Kemudian pilihan at least, exactly dan multiple apabila line spacingnya mau di luar yang sudah ditentukan ini. Misalkan kita pilih multiple, misalkan apabila kita mengetik dan ternyata ada 2 baris yang masuk ke halaman berikutnya, itu kan kelihatan menggantung, tidak begitu rapi ya. Nah, maka untuk merapikannya kita bisa buat misalkan paragraf line spacing di halaman sebelumnya kita turunkan sedikit. Misalkan asalnya 1,5 kita buat menjadi 1,4 sehingga kedua baris tersebut bisa naik ke atas. Misalkan kita buat menjadi 1,4, kemudian kita klik OK ya. Biasanya itu tidak begitu kelihatan ya gitu. Kita kembalikan lagi ke 1,5. Nah, itu diantaranya ya pengaturan spasi. Nah, setelah batas-batas penulisan dan layoutnya sudah kita atur, kemudian jenis hurufnya sudah kita atur, rataan paragraf dan lain spacingnya sudah kita atur, maka berarti berikutnya baru kita bisa ketikkan data kita ya. Itu saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah dokumen ya, agar kita bisa bekerja satu kali